warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan pun rampung derek Bu. Enten sing sampe atau sing derek. Sing derek kayaknya banter jawab salam. Sing pun lemes sore sifat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatid din wa wa'ada man syakara bi ziyadati min kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syakurul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul fudhala wal kurama, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada beliau Bapak Ustadz Subhan. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, dan juga tentunya mampu mengemban amanah sebagai guru teladan. Amin ya rabbal. Juga tentunya kepada takmir masjid apa nih? Subuh salam. Saudara salam, itu penting ini. Pojok kanan. Pojok kanan. Oh kanan pojok. Ini nggak harus salam gitu. Yang saya hormati dan saya banggakan juga tentunya kepada kepala sekolah beserta seluruh guru yang saya banggakan dan saya hormati. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk berkumpul bersama-sama memperingati sebuah peristiwa besar. Sebuah peristiwa yang mana dengan peristiwa ini kita menjadi umat-umat pilihan yang nanti insya Allah meskipun kita berumur dosa, meskipun kita menjadi umat yang banyak melakukan kesalahan, akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang beliau diberi gelar Sultanul Arifin atau rajanya orang-orang yang ma'rifah, menjelaskan bahwa kata beliau, ma min baiti au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ala dzalikal baiti awil masjidi awil mahallati wa shallatil malaikatu ala dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati wa ridwan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau adalah orang yang menafsirkan Al-Quran yang tafsirnya kita kenal dengan tafsir Jalalain. Nekot yang Jawi tafsir Jalalain lainnya. Kata beliau, mamin baitin, tidaklah suatu rumah, au masjidin atau masjid, au mahallatin atau tempat manapun itu, quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang rumah, masjid atau tempat-tempat tertentu dibacakan maulid Nabi, illa haffatil malaikatu ala dzalikal baiti awil masjid awil mahalla, yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi di rumah, di masjid, di tempat, illa haffatil malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi kita semua, wa shallatil malaikah, dan malaikat akan memohonkan rahmat kepada Allah kepada kita semua yang membaca maulid, wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan, dan dengan sebab itu Allah akan memberikan kita nikmat yang merata
berupa keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki pun tentang penghujung bulan Maulid. Kalau jenengan sejak awal bulan sudah pengajian berulang kali, mungkin ini adalah hari terakhir di bulan Maulid kita peringatan. Mungkin karena belum tentu tahun depan usia kita masih ada, karena belum tentu tahun depan kita masih bisa menikmati indahnya Maulid Nabi. Maka monggo sareng-sareng kita ngaji bersama, nggih. Gak usah kenalan, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mengajak jenengan untuk mengingat 3 hal. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas apa? Ternyata sampai detik ini, hari ini, kita masih Allah berikan nikmat yang luar biasa, yaitu tetapnya iman dan Islam. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 bahkan 15 abad yang lalu terlahir, dan kita adalah umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah menyaksikan bagaimana tabiat beliau, tapi kita hari ini masih meyakini bahwa Nabi Muhammad pernah terlahir, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang lengkap segala-galanya. Kalau Nabi Muhammad sebagai pemimpin perang, beliau juga sebagai pemimpin rumah tangga yang baik. Kalau Nabi Muhammad seorang pemimpin negara, jadi raja, jadi presiden, Nabi Muhammad juga sebagai kepala rumah tangga yang baik. Berbeda dengan kita. Kita banyak menjadi orang yang gagah perkasa, hebat, bisa marah kepada orang, tapi ketika pulang ke rumah kita tidak punya keberanian apa-apa, bahkan hanya dibetak bojone wae ra iso. Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara dan juga sebagai nabi dan rasul adalah uswah yang sangat lengkap dalam berbagai hal. Nabi punya akhlak yang baik, kita bisa mencontohnya. Kenapa? Karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari golonganmu semua, sama dengan kita. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Kalau kita diberi nabi dari malaikat, mungkin kita akan sulit mencontohnya. Kenapa? Malaikat tidak diberikan hawa nafsu, tapi Allah berikan utusan Nabi Muhammad yang sama-sama seperti kita manusia. Nabi Muhammad yang butuh makan, Nabi Muhammad butuh istirahat, Nabi Muhammad juga perlu keluarga, perlu menikah, sama seperti kita. Maka kita punya Nabi juga manusia, supaya apa? Ada uswatun hasanah dari kita, bisa mencontoh beliau. Amin ya rabbal alamin. Tapi jenengan ampun gumun bersyukur akhir zaman kok dhewe lahir agama Islam. Coba bayangkan kalau bukan Islam. Dan alhamdulillah ini terlalu agama yang dibawa Nabi Muhammad itu agama yang sangat moderat, agamanya tengah-tengah, tidak terlalu kasar, juga tidak terlalu lembut, berada di tengah-tengah. Bayangkan Bu, ada sebuah kisah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW pulang perang Badar. Setelah pulang, datang ke negaranya bareng dengan para sahabat. Kata Nabi Muhammad, kira-kira setelah umat Islam menang, tawanan kafir Quraisy mau diapakan? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Rawahah, 3 sahabat Nabi ini yang duduk bersama Nabi punya usul berbeda-beda. Kata Nabi, wahai sahabatku, setelah perang Badar kita menang, kira-kira tawanan kafir Quraisy mau diapakan mereka? Abu Bakar As-Siddiq berdiri, ya Rasul, saya punya usul. Apa usulnya? Saya ingin tawanan kafir Quraisy ini kita lepaskan saja.
Karena di antara mereka meskipun agamanya berbeda, tidak memeluk agama Islam, tapi di antara mereka banyak yang masih saudara kita. Ada yang kakek kita, ada yang paman kita, ada yang bibi kita, ada yang keponakan kita, ada yang adik kita, dan ada yang tetangga kita. Kata Abu Bakar, orang-orang kafir yang selama ini jahat kepada Rasulullah, orang-orang kafir yang selama ini memerangi orang Islam, ketika jadi tawanan muslim, kata Abu Bakar, bebaskan saja mereka ya Rasul, karena mereka ada yang keluarga kita, ada yang tetangga kita, mungkin kakek, nenek, bibi, paman, dan lain sebagainya. Mendengar pendapat Abu Bakar, sahabat Umar marah, langsung berdiri. Wahai Abu Bakar, ya Rasul, saya tidak setuju dengan pendapatnya Abu Bakar Siddiq. Alangkah enaknya mereka selama ini sangat jahat kepada umat Islam. Ketika umat Islam menang, mereka jadi tawanan, tiba-tiba kita bebaskan begitu saja. Saya tidak setuju. Kalau kamu tidak setuju, kata Rasul, kamu inginnya apa? Saya ingin orang-orang kafir ini dibariskan satu persatu. Nanti berilah